Halo Re, selamat datang di Rekomentar. Tempatnya rekomendasi smartphone dan laptop yang terbaik di Indonesia. Nah, di awal tahun, kita mulai dengan ngobrol santai dulu aja kali ya. Tapi kalau misalnya ada yang kesini buat nyari rekomendasi yang sesuai dengan budget sama kebutuhan kalian, langsung aja cek di rekomentar.com. Kali ini kita mau ngobrolin soal prediksi. Kira-kira apa sih yang bisa kita harapkan di smartphone di tahun 2021 ini? Oke, sebelumnya kita lihat ke belakang dulu deh. Tahun 2020, ada tren apa aja sih di smartphone? Paling kelihatan jelas, itu di desain kamera belakangnya yang bentuk housingnya mengotak. Mau dari HP murah, sampai flagship belasan juta sekalipun, rata-rata kebanyakan tahun 2020 kemarin, bentuk kamera belakangnya housingnya kayak begini kotak-kotak. Dan smartphone 4 kamera belakang pun udah jadi kewajaran kayaknya, walaupun entah kamera apa aja yang dipakai. Berikutnya, makin banyak yang bikin HP bentuk aneh-aneh, walaupun nggak semua masuk di Indonesia secara resmi. Kapasitas baterai dan charger juga makin gila. Gitu juga layar yang makin umum pakai refresh rate layar di atas 60Hz yang normal kayak biasa. Bahkan paling tinggi udah masuk 144Hz. Nah, kira-kira teknologi apa aja yang bakal ditingkatin atau jadi tren yang lebih mainstream di tahun 2021 ini? Pertama, dari sisi chipset, pasti ada upgrade. Qualcomm udah ngeluarin Snapdragon 888 yang namanya agak offside dari biasanya buat seri paling tingginya. Apple juga udah pakai A14 Bionic sejak di seri iPhone 12 yang sama-sama fabrikasi 5 nanometer. Exynos 2100 juga siap meluncur yang kemungkinan besar buat Samsung Galaxy S21. Tapi yang gak kalah menarik justru di seri mid-range-nya. Bisa sekenceng sama semurah apa? Tahun lalu, chipset sekelas Helio G80 bisa mampir di HP sejutaan dan 2 jutaan awal. Gitu juga yang sekelas Snapdragon 732G bisa ada di HP 3 jutaan, padahal sebelumnya di 4-5 jutaan. Dan yang lebih nggak umum lagi, chipset flagship Snapdragon 865 bisa ada di HP di bawah 6 juta. Prediksi sekaligus harapan kita sih, teknologi yang lebih tinggi ini bisa dirasain juga di level harga yang sedikit lebih murah. Contohnya, chipset level X misalnya tadinya harganya 3 juta, bisa ada di harga yang 2 jutaan. Gitu juga yang 2 jutaan tadinya bisa di harga sejutaan. Gede-gedean RAM juga menurut kita masih bakal tetap lanjut, soalnya awam kebanyakan masih banyak yang ngira bahwa RAM itu patokan utama, HP itu bagus atau jelek. Gitu juga dengan 5G yang menurut kita bakal makin banyak masuk ke seri menengah. Brand lokal sama brand yang baru masuk, kira-kira siap nggak nih buat saingan secara teknologi, terutama di kelas entry level. Dan pengennya kita juga sih, bakal lebih banyak smartphone lagi yang punya kualitas sekelas flagship, tapi dengan harga bisa di bawah 10 juta. Kalau bisa di bawah 7 juta malah. Nah, ini berkaitan juga sama prediksi kedua kita yang kita sebut sebagai semi-flagship. Bikin-bikin sendiri aja lah istilah ya. Tahun kemarin, hampir semua pabrikan ngeluarin seri terbaiknya di Indonesia, atau yang sering disebut sebagai flagship. Gak cuma Apple, Samsung, Huawei kayak biasa, tapi juga kayak Oppo, Asus, Vivo, ya oke lah. Bahkan juga Xiaomi sama Realme yang lebih identik di HP kelas murah. Dengan chipset terbaik saat itu, kamera super, pokoknya mantep lah. Permasalahannya cuma di harganya yang sampai belasan juta, bahkan 20 jutaan yang bikin jiper duluan. Tapi ini, beberapa brand ngasih pilihan opsi line up yang hampir mendekati flagshipnya, tapi dengan harga yang jauh lebih miring. Yang penting-penting kayak chipset, kamera utama, sama bentuk bisa tetap dipertahankan. Paling bedanya kayak di material, kamera tambahan-tambahannya, ataupun ada yang beda di jenis layarnya. Tapi 80-90% feeling pemakaiannya hampir mendekati flagship yang standarnya. Yang standarnya ya, karena nggak semua perlu yang buat beli yang Ultra, Super, Pro Max, Plus, segala macam itu. Contohnya, iPhone 12 sama iPhone 12 Pro, Samsung S20 FE sama Samsung S20 biasa. Bahkan Mi 10 yang udah tergolong murah aja, masih ada Mi 10T-nya lagi yang lebih edan lagi harganya. Selisihnya lumayan, bisa 2-3 jutaan. Dan menurut prediksi kita, tahun 2021 ini bakal lebih banyak produk nih yang di kategori semi-flagship ini buat ngisi pasar nanggung antara premium mid-range sama flagshipnya. Nah, kalau kalian bisa kompromi dengan apa yang dikurangin, menurut kita seri semi-flagship ini bisa jadi pilihan yang lebih worth it, cuma mungkin keluarnya nggak barengan, mungkin agak lebih lambat daripada flagshipnya. Ketiga, soal layar. Makin kesini, HP makin gede-gede aja nih. Tahun lalu, paling gede yang masuk di Indonesia, selain yang bisa dilipat, itu ukurannya 6,95 inci. Dikit lagi 7 inci yang berapa tahun lalu itu standar buat layar tablet.
Prediksi kita sih tahun ini bakal tembus lah angka 7 inci itu. Sementara itu, yang menciut juga ada. Contohnya ini. Kita belum lihat sih di luaran sebanyak apa sih yang pakai iPhone SE sama iPhone 12 mini kayak gini. Ya kalian juga kalau nggak penting-penting amat, mending di rumah aja sih. Boleh deh absen di sini, kira-kira siapa sih yang lebih seneng HP kecil kayak gini? Gak cuma ukuran, tapi juga soal refresh rate layarnya. Tahun kemarin, makin banyak HP yang pakai refresh rate layar di atas normal 60 Hz. Prediksi kita di tahun 2021 ini, bakal makin banyak yang pakai teknologi 90, 120 Hz kayak gitu. Bahkan bakal lebih mainstream di HP-HP mid-range. Saat ini, layar 90 Hz paling murah di Indonesia ada di Oppo A33 di harga sekitar 2,3 jutaan. Biasa sih teknologi kayak gini bakal makin umum di harga yang lebih murah. Menurut kita mungkin di tahun ini bakal ada refresh rate layar 90 Hz di HP harga sejutaan. Kita lihat aja deh. Kalau untuk bentuk, kemungkinan besar model ponsel lipat bakal ada update-nya kayak yang Fold yang dipakai Han Ji-pyong. Brand China mungkin ada yang bakal ngikut, tapi entah deh dimasukin ke Indonesia apa enggak. Model yang belum umum kayak layar geser, layar muter, kayaknya belum deh untuk sekarang. Layar tancap aja nih, semoga tahun ini bisa comeback, udah bisa aman lagi kita ngumpul-ngumpul kayak biasa. Lanjut yang keempat, soal baterai sama charger yang tahun lalu perkembangannya kenceng banget. Soal baterai aja, tahun lalu 5000 mAh udah jadi standar umum lah buat HP kelas menengah, apalagi menengah ke bawah. Bahkan udah ada yang sampai 7000 mAh. Penerawangan kita sih, bakal ada HP 1-2 jutaan yang pakai baterai 7000 mAh juga di dekade yang baru ini. Sama penerawangan kita juga, kamu cocoknya kerja di air. Sementara untuk charger, ada dua sisi nih. Di satu sisi, teknologi charger jadi makin kencang sampai orang umum. Di mari, charger bawaan paling kebut sampai 65 watt. Sementara di luar udah ada yang sampai 120 watt. Fast charging pun makin umum di HP kelas 2 jutaan. HP sejutaan pun udah banyak yang support untuk fast charging, dan beberapa diantaranya bahkan bisa ngasih charger bawaan fast charging di dalam kotaknya. Dan kita rasa tren ini harus dipertahankan lah. Cuma malah HP mahal nih, yang gelagatnya bakal makin banyak yang dijual tanpa charger. Kayak dulu aja pas Apple ngilangin headphone jack. Xiaomi udah mulai jual Mi 11 tanpa charger di China. Sementara Samsung juga udah ngapus tweet sindirannya. Lihat aja nih, S21 kayak gimana nih. Iya, go green, iya lingkungan. Tapi bisa kali harganya turunin dikit, hitung-hitung buat beli charger buat yang belum punya. Apple malah bisa jadi lebih ekstrim lagi nih. iPhone 13 atau iPhone 13, rumornya bakal nggak ada port chargernya, jadi semuanya serba wireless. Apalagi udah ada MagSafe kan? Kalau bener kejadian, mungkin tahun depannya brand lain bakal pakai ikutan juga nih. Dan yang kelima, prediksi kita soal kamera. Kelihatannya tren kamera belakang bentuk kotak masih belum berubah. Belum ada tanda-tanda pergeseran lah, paling masih variasi dari kotak-kotak kayak begini. Kamera 108 megapiksel juga kayaknya belum jadi mainstream, paling masih tetap di 64 megapiksel aja buat kelas menengah. Yang tampaknya menarik justru malah di kamera depannya. Di 2020, kebanyakan pakai pancol atau lobang. Setelah sebelumnya tahun 2019, banyak yang pakai tetesan air. Kita juga udah lihat beberapa variasi kamera pop-up, dan mungkin aja ada kejutan kamera under display alias di bawah layar yang mampir ke Indonesia. Di luar sih udah ada ya. Brand asing mungkin ada yang berani tes pasar kah? Oke, 5 aja lah ya prediksi dari kita. Kalau menurut kalian bakal kayak gimana sih smartphone tahun ini? Boleh komen-komen di bawah. Semoga makin seru lah ya teknologi tahun ini. Dan yang paling penting, semoga tahun ini jauh-jauh lebih baik daripada tahun kemarin, dan juga lebih normal lagi daripada kemarin. Selamat tahun baru bagi yang merayakan. Kali aja ada yang kurang merayakan lah ya, jam 10 malam tahun baru udah tidur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat, dan see you. Ngobrol sih enak sambil ngopi apa ngeteh kayaknya. Ini gelas polosan amat. Kayaknya kalau rapi amat pasti ada iklannya nih.